Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Al-Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan hari ini kita kembali ulas berita. Dan seperti biasanya ulas berita saya bersama redaktur pelaksana Dedi Soyendra. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam Pak. Dan kita akan ulas berita tentang masih seputar tentang OTT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, ya? Iya. Karena beritanya masih mendapat sambutan luar biasa ya dari pembaca Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com maupun dari medsos saya pribadi ya. Dan kita akan ulas dari berbagai sisi, Det, ya. Iya. Karena kebetulan kemarin malam ada press release lagi ya dari Kejari Kota Palembang. Dan ulas berita kita malam hari ini masuk episode ke 262 Kamis 16 Januari 2025. Silakan Dedi untuk pertama. Ya Kak, pada Rabu 15 Januari 2025 Kak ya, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Hutamrin SHMH menyampaikan update perkembangan penyidikan operasi tangkap tangan atau OTT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kadisnaker Trans Sumsel terkait dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi penerbitan surat sertifikat perizinan layak K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja untuk perusahaan, di mana dalam press release tersebut Kajari Palembang mengungkapkan telah menyita 10 buku tabungan dan 1 ATM, Kak. Kemudian selain itu ada yang disampaikan Kejari lagi selain 10 buku tabungan dan ATM? Ya, dalam press release tersebut Kak ya, Kajari Palembang mengungkapkan bahwa juga disita Kak ya sejumlah barang bukti lainnya berupa 5 jam tangan, kemudian ada juga 1 unit mobil, di mana dikatakan Kajari Palembang barang bukti yang disita tersebut berdasarkan penggeledahan ulang yang dilakukan oleh tim Jaksa Kejari Palembang di rumah Kepala Dinas Trans Sumsel yang berada di kawasan Talang Jambi, Kak. Oke, ini menarik, Det. Tadi ada 10 buku tabungan. Ya. Nilai nominal dari buku tabungan diungkap oleh Kejari Palembang, Det? Dalam press release tersebut, Kak ya, Suara Nusantara, koran SN juga mempertanyakan terkait berapa jumlah nominal isi uang di dalam 10 buku tabungan tersebut dan 1 ATM, dan dikatakan Kajari Palembang katanya tunggu dulu Kak, karena saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan PPATK, Kak. Oke, selain itu sudah dibuat Dedi berita itu ada mata uang asing. Ya. Silakan Dedi cerita. Ya, dalam press release tersebut Kajari Palembang Kak ya juga mengungkapkan ada sejumlah uang yang turut disita dari penggeledahan di rumah tersangka yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel tersebut, di mana dikatakan Kajari Palembang uang yang disita tersebut merupakan uang dolar Amerika sebanyak 5 lembar dengan pecahan $100. Selanjutnya ada uang dolar Singapura ada 25 lembar pecahan $100, serta ada 14 lembar uang rupiah pecahan 75.000, Kak. Kemudian ditotal oleh Kejari Palembang nilai nominal uang yang disita tersebut. Kajari Palembang tidak mengungkapkan Kak ya dalam press release tersebut, dia hanya menjabarkan barang bukti yang disita dan jumlah lembarannya, Kak. Oke, semalam atau Rabu malam itu ditampakkan barang-barang bukti yang sudah disita. Barang bukti yang disita dihadirkan dalam ruang press release Kejaksaan Negeri Palembang, Kak. Oke, untuk penonton SN yang penasaran dengan yang kita ulas malam ini, silakan klik koran sn.com. Oke, Det ya, dalam berita yang sudah diterbitkan di koran sn.com itu ada berita di mana Kejari Palembang menampakkan rumah yang disegel oleh pihak Kejari Palembang. Silakan Dedi cerita. Ya Kak, dalam press release tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Palembang atau Kejari Palembang Hutamrin SHMH menampilkan foto Kak ya, gambar foto 2 rumah yang disegel oleh Kejaksaan Negeri Palembang di layar monitor yang ada di ruang press release, di mana dikatakan oleh Kajari Palembang kedua rumah yang disegel tersebut berlokasi di kawasan Talang Jambi dan di Tanjung Barangan, Kak. Oke, apa yang dikatakan Kejari Palembang saat menampilkan ya slide ya foto dari kedua rumah tersebut. Silakan Dedi. Saat menampilkan slide foto tersebut, Kajari mengungkapkan Kak ya bahwa rumah yang disegel tersebut
megah dan mewah Kak ya. Ya. Hal tersebut juga dikatakannya terlihat dari foto-foto yang ditampilkannya. Kemudian Kajari Palembang mengungkapkan bahwa untuk kedua rumah yang disegel tersebut sejauh ini belum dilakukan penyitaan Kak ya. Karena Kejari Palembang masih menunggu penetapan penyitaan dari pengadilan negeri Kak. Oke, penonton Lisa SN, dalam video yang Dedi buat ya, dan sudah kita tayangkan di medsos saya pribadi, itu ada statement dari Kejari Palembang akan menelusuri ya aliran uang dan akan meminta bantuan PPATK. Iya Kak. Dan sudah dibuat beritanya oleh Dedi ya? Sudah Kak. Silakan Dedi cerita. Ya, dalam press release yang digelar di Kejaksaan Negeri Palembang, Kajari Palembang Hutamrin SMH mengatakan Kak ya, terkait aliran uang yang ada di dalam 10 buku tabungan dan 1 ATM yang telah disita, dikatakan Kajari Palembang jika pihaknya berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta intelijen Kejaksaan Agung RI untuk menelusuri terkait aliran uang yang ada di buku tabungan dan ATM tersebut Kak. Dan kita menunggu ya, informasi dari Kejari Palembang. Akan semakin luas ini nanti beritanya Ded ya. Iya Kak. Kemana aliran uangnya ya. Dan ini menjadi tanda tanya juga ya, kemana saja aliran uang tersebut. Oke Ded ya, dalam ulas berita malam hari ini saya mengucapkan terima kasih begitu antusiasnya pembaca Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com ya Ded ya, untuk berita tentang OTT ini ya, karena dari berbagai komunitas yang saya temui itu banyak menanyakan langsung kepada saya tentang perkembangan terkini dari OTT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel ini ya, dan mereka sangat apresiasi dengan berita yang sudah diterbitkan di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com, dan kami akan selalu memberikan update berita ya, tentang terkini dari OTT ini ya. Kemudian boleh diceritakan tentang suasana press release malam, silakan. Ya, pada press release pada Rabu malam Kak ya, tanggal 15 Januari 2025 di Kejari Palembang, suasananya dihadiri sejumlah wartawan Kak ya, di mana wartawan yang hadir tersebut merupakan wartawan koran cetak, wartawan dari koran online, dan juga ada wartawan dari televisi Kak ya. Sebelum digelarnya rilis, mulanya kan pihak dari Kejaksaan mengungkapkan bahwa akan menggelar rilis tersebut pada pukul 17.00 Kak ya. Namun rilisnya baru bisa dilaksanakan sekitar pukul 19.30. Hal tersebut dikarenakan pihak Kejaksaan masih ada kegiatan Kak. Oke, dan apa yang dilakukan oleh Kejari Palembang ini ya, begitu mendapat sambutan yang positif ya, dari masyarakat Kota Palembang. Bahkan mantan Kabareskrim Pak Susno Duaji menyampaikan statement secara khusus ya, dan kita sudah buat beritanya Dede ya. Sudah Kak. Silakan Dede. Ya, Pak Susno Duaji selaku mantan Kabareskrim Polri yang juga tokoh masyarakat Sumsel Kak ya, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang dan juga Kejati Sumsel dalam melakukan OTT tersebut patut dihargai Kak ya. Dan Pak Susno Duaji berharap OTT yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut dapat dilakukan sering Kak ya di instansi lainnya Kak. Dan komentar Pak Susno ini disampaikan secara khusus kepada Suara Nusantara ya, melalui saya, pemimpin redaksi Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Terima kasih kepada Pak Susno ya, yang selalu setia memberikan komentar-komentarnya. Apalagi komentar Pak Susno yang sudah diterbitkan di koran sn.com. Silakan Dedi. Ya, Pak Susno Duaji mengungkapkan nggak ya bahwa OTT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan menangkap basah atau tertangkap tangan sang Kepala Dinas di ruang kerjanya, dikatakan Pak Susno terkait OTT tersebut, di mana Kejaksaan mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang Kak ya, dan amplop berisi uang. Dikatakan Pak Susno Duaji terkait barang bukti tersebut sungguh memperkuat bahwa dugaan tindak pidana suap atau dugaan korupsi memang benar adanya Kak. Oke, penonton Lisa SN, kita beralih ke berita lainnya di sesi kedua nih Ded ya. Dan sesi kedua kita terkini dari persidangan dugaan korupsi batubara di Sumsel.
Kebetulan minggu ini ada menghadirkan saksi yang baru, Det ya. Iya Kak. Kapan sidangnya, Det? Sidangnya digelar pada Senin tanggal 13 Januari 2025 kemarin ya. Ada berapa saksi yang dihadirkan, Det? Dalam persidangan tersebut tim jaksa penuntut umum awalnya menjadwalkan sekitar 10 saksi Kak ya, namun yang hadir hanya 1 saksi Kak. Kemudian yang menarik dari 1 saksi ini, silakan Dedi. Ya, pertama kita ungkap dulu nama perkara tersebut, ya ini dugaan korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara tahun 2010 sampai dengan 2014 di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumsel yang rugikan negara 495 miliar Kak ya. Di mana dalam persidangan jaksa penuntut umum Kak ya dari Kejati Sumsel dan Kejari Lahat menghadirkan saksi yang merupakan mantan kasih teknis dan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L pada Dinas Pertambangan dan Energi atau Distamben Kabupaten Lahat. Di mana di persidangan tersebut saksi dicecar oleh majelis hakim Kak ya terkait titik koordinat batas antara PT Andalas Bara Sejahtera dengan PT BA, di mana dalam perkara ini PT Andalas Bara Sejahtera melakukan penambangan di wilayah izin PT BA Kak. Kemudian yang menarik dari keterangan saksi tentang titik koordinat ini terungkap di persidangan, Dedi ya? Iya Kak. Oke, silakan Dedi. Di persidangan saksi mengungkapkan Kak ya bahwa tahun 2010 saksi diperintahkan oleh mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat yang merupakan salah satu terdakwa dalam perkara tersebut, di mana dikatakan oleh saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum tersebut bahwa ketika itu dirinya bersama tim dari Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Lahat turun ke lokasi Kak ya. Saksi juga mengungkapkan bahwa di lokasi sudah ada pihak dari PT Andalas Bara Sejahtera. Di persidangan tersebutlah saksi mengungkapkan bahwa ada titik patok batas yang telah terpasang, dan di mana untuk titik koordinat dikatakan saksi dihitung berdasarkan GPS Kak ya, GPS yang dibawa oleh pihak dari PT Andalas Bara Sejahtera Kak. Oke, bagaimana suasana persidangan? Silakan Dedi cerita sedikit. Suasana persidangan dihadiri oleh ke-6 terdakwa Kak ya. Tampak juga di kursi pengunjung ada beberapa dari pihak keluarga dari terdakwa serta masing-masing penasihat hukum mendampingi para terdakwa dalam persidangan Kak. Oke, yang menarik lainnya dari keterangan saksi, silakan Dedi. Ya, saksi juga mengungkapkan Kak ya, di saat perkara tersebut sedang dilakukan proses penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel, saksi diajak oleh Jaksa Penyidik Kejati Sumsel ke lokasi Kak ya. Di lokasi tersebut saksi mengungkapkan sudah ada lubang bekas aktivitas tambang batubara. Bahkan saksi mengungkapkan di lubang tersebut juga terpasang polis lain Kak. Oke, untuk lengkapnya tentang keterangan saksi ini, penonton SN bisa klik koran SN. Ya. Dan saya sebagai host dari Ulas Berita YouTube dan SN mengucapkan sekali lagi terima kasih karena berita tentang dugaan korupsi batubara di Sumsel ini mendapat apresiasi cukup tinggi, Det ya. Iya Kak. Mulai dari berita penyidikan di Kejati, kemudian berita di persidangan. Ya, dan beritanya itu sudah sering kali kita terbitkan di Suara Nusantara edisi paper dan koran sn.com. Bahkan sudah sering kali kita bahas khusus ya di YouTube Lensa SN. Kemudian beberapa kali juga mendapat respon positif ya dari komentar-komentar ya dari masyarakat Sumatera Selatan. Bahkan secara khusus saya juga sebagai pemimpin redaksi meminta komentar dari tokoh masyarakat Sumsel, Pak Susno Duaji ya. Pak Susno Duaji juga mantan Kabar Eskrim Mabes Polri. Dan berita ini mendapat animo luar biasa dari masyarakat Sumsel dan kita akan terus membuatnya update. Sekarang masuk agenda persidangan ya. Persidangan berikutnya kapan, Den? Sidang berikutnya diagendakan Jumat besok Kak ya di Pengadilan Tipikor Palembang. Dan kalau persidangannya jadi kita tetap update ya. Mungkin di sore hari sudah kita buat beritanya. Dan penonton SN, sepertinya kita sudah di ujung Ulas Berita, dan seperti biasanya di ujung Ulas Berita kita ada coach. Dan quote kita malam hari ini sederhana saja, tidak ada hukumnya, kemalasan dan menggerutu akan membuahkan keberhasilan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alucimat dan Dedi Suhendra undur diri. Salam SN, salam kompak selalu.